Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Edisi Rabu 18 Januari 2023 bersama saya Muhammad Budi SR. Sejumlah informasi telah disusun oleh tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Pemirsa, informasi hari ini diawali dari Kabupaten Deli Serdang, bongkar paksa pintu gudang pipa. Kawanan maling di Deli Serdang curi 1 unit mobil pick-up. Warga di Jalan Pringan, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang geger lantaran 1 gudang pabrik pipa dibobol kawanan maling pada Selasa pagi. Akibatnya 1 unit mobil pick-up berhasil dibawa kabur. Dalam aksi pencurian mobil tersebut sempat terdengar dan terlihat warga sekitar, namun karena pelaku membawa senjata tajam dan dalam beraksi lebih dari 2 orang, warga takut untuk menghentikan aksinya. Karena ketahuan oleh warga, para pelaku yang panik langsung membawa mobil curiannya dan menabrak pintu gudang. Di sekitar lokasi juga para pelaku meninggalkan barang bukti seperti senjata tajam dan sendal yang diduga milik para pelaku. Warga sekitar Uli mengatakan awalnya dirinya mendengar suara gemuruh yang berasal dari dalam gudang pabrik tersebut. Karena penasaran dirinya bersama warga lainnya langsung menuju pabrik tersebut. Dan saat dilihat kondisi pintu pabrik sudah dalam keadaan rusak dan terlepas dari engselnya. Covid, kejadiannya jam 4 lewat 10 lah gitu sekitar mau subuh. Tahunya gimana tahunya? Ya tahunya gerbang jatuh pintu, terbangunlah masyarakat sini karena dengar suaranya itu. Langsung Ada barang-barang bukti yang ditinggalkan pelaku, Pak? ada sendal, obeng kayak apa itu ban, congkelan ban. Nah, itu ada udah kami apain. Akibat pencurian tersebut, pemilik gudang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah dan peristiwa pencurian itu juga sudah dilaporkan ke kepolisian. Warga berharap agar polisi segera menangkap para pelaku karena sudah meresahkan masyarakat. Pemirsa, seorang pria mencuri handphone terekam kamera pengintai, berkedok dengan membeli kopi, 2 handphone raib dibawa pria bermasker. Detik-detik kamera pengintai atau CCTV merekam seorang pria mencuri handphone di warung pangsit Jalan Tempuah, Medan kemarin. Di mana seorang pria dengan menggunakan helm dan memakai baju berwarna hitam masuk ke dalam warung pangsit dengan kedok membeli kopi. Usai memesan kopi, pria tersebut mulai mengincar barang berharga yang berada di warung. Mencoba mengalihkan perhatian penjaga warung dan melihat situasi aman, pria tersebut mengambil 2 handphone pada sebuah meja. Usai berhasil mengambil handphone, pria tersebut dengan cepat bergegas meninggalkan warung pangsit tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Merasa dirugikan, korban yang merupakan pemilik warung pangsit tersebut menceritakan kronologis pencurian handphone miliknya kepada kepala lingkungan setempat. Ciri-ciri pelaku pencurian handphone tersebut terekam jelas pada CCTV warung. Pelaku mengenakan pakaian hitam dengan menggunakan helm dan masker datang membeli kopi dengan mengendarai sepeda motor. Siapa sangka pria yang sempat memesan kopi tersebut memiliki tujuan lain, yaitu mengincar barang berharga yang berada di warung. Kepala Lingkungan 22 Kelurahan Sesi Kambing Medan Sunggal Susanti menjelaskan barang berharga yang hilang adalah 2 unit handphone yang terletak di meja warung pangsit. Sini selaku kepala lingkungan baru dengar dari warga tadi mengatakan bahwasanya tadi pagi kalau nggak salah sekitar jam 8 ada orang yang masuk pura-pura beli kopi masuk ke dalam mengambil HP ada 2 di situ. Dan saya buat warga saya Jalan Tempuah yang untuk warga-warga yang lain ya bukan kita nggak percaya tapi kalau ada pembeli ya haruslah kita berhati-hati kan gitu harus waspada kan gitu kan. Atas kejadian tersebut, Kepala Lingkungan mengingatkan kembali kepada warganya untuk lebih waspada terhadap tamu asing atau orang yang tidak dikenal memasuki rumah atau warung. Pemirsa, warga Desa Rimbun, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai sangat resah adanya galian C di daerahnya. Di samping merusak jalan desa, galian tersebut juga merusak lingkungan alam sekitar.
Pasalnya banyak mobil truk yang lalu lalang mengangkut bebatuan koral dan batu gajah dari Sungai Babolon yang ada di Dusun 4 Desa Rimbun dan melintas di jalan yang baru diaspal hot mix beberapa tahun belakangan ini. Warga Desa Rimbun bermargasi Hombing mengatakan warga tidak pernah menikmati jalan mulus karena selalu dilewati truk dengan beban yang melewati tonase seperti mobil dump truk yang mengangkuti batu-batu besar dari Sungai Babolon. Sebagai masyarakat turut serta menjaga infrastruktur agar tidak cepat hancur. Untuk itu warga berharap kepada pemerintah provinsi maupun instansi terkait untuk menertibkan kegiatan yang diduga ilegal. Sebaiknya tangkahan galian C diduga ilegal yang merusak alam dan lingkungan juga infrastruktur harusnya ditutup saja. Pengamatan di lokasi tangkahan sungai tanpa ada kegiatan alat berat mengangkut batu-batu dan dimasukkan ke dalam dump truck yang antri di lokasi tangkahan Sungai Babolon, Desa Rimbun tersebut. Sementara itu terkait kegiatan yang merusak jalan dan lingkungan, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di beberapa kesempatan mengatakan kegiatan ilegal yang merusak jalan lingkungan akan kita tutup. Pemirsa, informasi lainnya akan kita hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara siang ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, rapat pleno KPU Kabupaten Deli Serdang mengumumkan tentang penetapan hasil seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara PPS untuk pemilu tahun 2024 dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT. KPU Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan tahapan seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024 pada tanggal 10 sampai 12 Januari 2023 dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT. Daftar nama calon anggota PPS yang dinyatakan lulus seleksi tertulis disusun berdasarkan urutan abjad dan sudah terlampir. Ketua KPU Deli Serdang Syahrial Effendi mengatakan untuk daftar calon ditetapkan paling banyak 3 kali kebutuhan anggota PPS, yaitu sebanyak 9 calon. Apabila calon anggota PPS pada urutan terakhir memiliki nilai yang sama dalam satu desa, maka calon yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi tertulis hingga jumlah nama yang lulus menjadi lebih dari 9 orang. Calon anggota PPS dalam satu desa kurang dari 9 orang, maka semua peserta yang mengikuti tes tertulis dinyatakan lulus. Untuk tahapan selanjutnya, KPU Kabupaten Deli Serdang mengundang calon anggota PPS yang dinyatakan lulus seleksi tertulis untuk mengikuti tahap seleksi wawancara dengan wajib membawa KTP elektronik, tanda bukti pendaftaran calon anggota PPS, surat izin bagi yang memiliki ikatan dinas di lembaga atau instansi, serta hadir di lokasi wawancara paling lambat 30 menit sebelum jadwal wawancara setelah diumumkan panitia. Yang lolos tahap tertulis sudah ditulis CAT itu hari ini akan kita umumkan segera bisa diketahui oleh publik. Kita akan tapi dalam tanggal 20 selesai semua desa ya Bang ya. ambil 3 Gak ada masalah ya Bang kebutuhan ya prosesnya ya, hanya masih di 9 orang. Setiap Kalau desanya pengerjaan sudah dari ditentukan ya, Bang, ya? 354 desa yang ada di Deli Serdang. KPU Kabupaten Deli Serdang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis melalui email subbaguthukmsdm@gmail.com atau datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Deli Serdang di Jalan Karya Jasa nomor 8 Lubuk Pakam. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Toba telah membuka pendaftaran untuk panitia pengawas pemilu Panwaslu Kelurahan Desa PKD. Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Toba sudah menggelar kegiatan ujian tes tertulis seleksi Panwaslu Kecamatan C Kabupaten Toba pada pemilu serentak tahun 2024 bertempat di SMK Negeri 2 Balige, Kabupaten Toba.
Ketua Bawaslu Toba, Romson Poskoro Purba mengatakan di mana kelompok kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten Toba telah mengumumkan nama-nama yang lulus seleksi tes tertulis atau CAT calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Toba dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang. Bawaslu Kabupaten Toba saat ini memanggil putra-putri terbaik Kabupaten Toba untuk mendaftarkan diri sebagai calon Panwaslu desa ataupun kelurahan yang akan diumumkan pada tanggal 24 sampai 26 Januari 2023 seleksi administrasi. Kemudian Bawaslu Kabupaten Toba akan melakukan pengumuman surplus resifit pada tanggal 28 Januari 2023 dan setelah itu melalui Panwaslu Kecamatan akan melakukan tes wawancara pada tanggal 1 sampai 2 Februari 2023 serta akan melaksanakan pengumuman pada tanggal 4 Februari 2023 dan akan dilantik pada tanggal 5 Februari 2023. Panwaslu Desa merupakan salah satu badan panitia di jajaran Bawaslu yang berwenang mengawasi jalannya tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa ataupun kelurahan. Proses pendaftaran dan seleksi calon Panwaslu Desa dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan karena memang sesuai regulasi dan pedoman dari Bawaslu RI bahwa pembentukan Panwaslu Desa menjadi kewenangan Panwaslu Kecamatan. Bawaslu Kabupaten Toba telah membentuk dan lagi membentuk proses pembentukan itu Panwaslu Kelurahan Desa yang mana pada saat ini masih pada proses penerimaan pendaftaran dan akan diumumkan pada saat selesai pendaftaran itu pada tanggal 24 Januari sampai 26 Januari 2023. Kemudian akan melakukan yang namanya pengumuman lulus seleksi pada tanggal 28 Januari. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara siang ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Pemkab Toba terus melakukan penataan sarana dan prasarana, salah satunya penataan infrastruktur jalan di pusat kota Balige saat menjelang penyelenggaraan event F1 Powerboat atau F1 H2O yang akan diselenggarakan di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Untuk mengoptimalkan penataan infrastruktur jalan tersebut, pedagang yang selama ini berjualan di trotoar beberapa ruas jalan di pusat kota Balige akhirnya untuk sementara waktu akan dipindahkan, direlokasi ke Desa Saribu Raja, Janji Maria, Tampu Bolon. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Toba, Salomo Simanjunta. Sebelumnya, sosialisasi telah dilaksanakan dengan memberikan selebaran pemberitahuan jadwal relokasi, yakni mulai 20 Januari 2023 tidak diperbolehkan lagi berjualan di trotoar ruas Jalan Pasar Balige sampai berakhirnya event F1 H2O. Sosialisasi kembali dilaksanakan secara bersama oleh Dinas Perindakop UKM Toba, Satpol PP, Dinas Perhubungan, pemerintah Kecamatan Balige, Lurah Napitupulu Bagasan, dan TNI Polri setempat dan para pedagang. Menurut Salomo, pemindahan pedagang semata-mata untuk mendukung percepatan pengerjaan sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur ruas jalan pusat kota Balige, dalam mendukung optimalisasi kesiapan kawasan kegiatan event F1 Powerboat. Dengan adanya relokasi tersebut, Pemkab Toba berharap pedagang dan masyarakat dapat memakluminya. Demikian juga para pedagang yang sudah memiliki kios maupun petak di Pasar Balige, agar menempatkannya dan mewujudkan tata kota yang teratur dan tertib. Kita akan memindahkan atau merelokasi sementara pedagang dari Jalan Siliwangi, Jalan Bukit Marican, dan Jalan Mulia Raja, Jalan Debenjetan, Jalan Sisimang Raja yang berada di luar pasar, yang terminal mini, yang tidak memiliki kios atau petak di Pasar Balige, akan kita relokasi sementara ke Desa Saribu Raja, Janji Maria.
Pemirsa, dukung F1 H2O Danau Toba, jajaran Polresta Deli Serdang bersama instansi lainnya melakukan kurve kebersihan bersama di sepanjang jalan yang dilintasi peserta event menuju Danau Toba di area Bandara Kuala Namu. Dipimpin oleh Kabak OPS Polresta Deli Serdang Kompol Riki Pripurna Atmaja untuk mengambil apel pelaksanaan giat gotong royong kurve bersama Polri dan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan event kejuaraan dunia perahu motor Powerboat F1 H2O di Gateway Bandara Kuala Namu. Kabak OPS Polresta Deli Serdang Kompol Riki Pripurna Atmaja mengatakan kegiatan kurve gotong royong bersama lintas instansi ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan event internasional kejuaraan dunia Powerboat F1 H2O di Danau Toba yang akan digelar pada Selasa 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang yang diikuti peserta dari berbagai negara. Sebagai salah satu pintu masuk peserta event Powerboat F1 H2O, selain Bandara Internasional Silangit adalah Bandara Internasional Kuala Namu. Agar berkesan bersih dan indah diperlukan kerjasama untuk melakukan kegiatan kurve gotong royong bersama instansi terkait. Menurut Kasih Humas Polresta Deli Serdang AKPK Karo Sekali, mengatakan masyarakat Sumut harus bangga karena event internasional seperti dapat dilaksanakan di daerah Sumut harus didukung penuh oleh warganya. Diharapkan kegiatan ini juga dijadikan sebagai momentum untuk awal membersihkan lingkungan kita yang harusnya dapat rutin dikerjakan. Ini hari kedua yang kita laksanakan bersama TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, dan dari pihak Kecamatan Batangkuis, Kecamatan Beringin di jalan menuju Bandara Internasional Kania dalam rangka mendukung pelaksanaan event internasional kejuaraan dunia perahu bermotor F1H2O yang dilaksanakan di Danau Toba, Sumatera Utara. Pihak pengelola Bandara Internasional Kuala Namu PT Angkasa Pura Aviasi juga sudah siap menerima peserta event F1 H2O yang akan digelar di Danau Toba. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara siang ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Kapal pesiar MS Abera yang berlayar dari Kolombo menuju wilayah Indonesia dan singgah di Pelabuhan Sabang akhirnya tiba di Sumatera Utara dengan selamat dan bersandar di Pelabuhan Belawan. MS Abera berbendera Bahamas mengangkut ratusan turis atau wisatawan mancanegara tiba dan bersandar di dermaga 104 Pelabuhan Belawan pada Selasa sore. Kapal dengan panjang 204 meter dan lebar 32 meter dengan bobot 39,51 gross register tonnage atau GRT yang dinahkodai Kapten Floor Hubbard tersebut membawa 748 wisatawan asal Eropa serta kru sebanyak 389 orang. Kapal pesiar MS Amiral merupakan kapal pesiar kapal pesiar pertama yang sandar di Pelabuhan Belawan tahun 2023. Kapal pesiar MS Amera hanya beberapa jam saja singgah di Pelabuhan Belawan dan selanjutnya pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat kembali melanjutkan pelayaran menuju Pelabuhan Port Klang, Malaysia. Dalam kunjungan singkat tersebut, sebagian wisatawan dengan menggunakan bus berkunjung ke sejumlah tempat wisata di kawasan Kota Medan sekitarnya. General Manager Pelawan, Jonedi Ramle mengatakan pihaknya tetap berkomitmen dalam melayani pengguna jasa pelabuhan dan mendukung pemerintah dalam mengembangkan pariwisata Indonesia. Apalagi Pelabuhan Belawan memiliki lokasi strategis di Selat Malaka serta menjadi salah satu pintu masuk menuju Sumatera Utara yang kaya akan pariwisata. Untuk pelayanan kapal pesiar MS Abera ini menyiapkan 1 unit kapal pandu, pilot boot 2 unit kapal tunda, TUG boot 1 orang pandu, pilot dan penyiapan alur untuk keluar masuk kapal pesiar tersebut. Sementara itu pihak
peragenan kapal pesiar MS Amera yakni PT Samoda Raya Bahari Medan menyebutkan bahwa pasca COVID-19 baru kapal pesiar MS Amera ini yang datang ke pelabuhan direncanakan kapal yang sama akan masuk kembali ke Belawan di bulan Maret 2023 yang akan datang. Pemirsa, guna meningkatkan pertahanan pangan dan memanfaatkan lahan kosong di sekolah, siswa jurusan Agribisnis Tanama Pertanian SMK Negeri 2 Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu melakukan praktek tanaman cabai di lahan praktek seluas 4 rantai. Dari hasil praktek ini, para siswa panen hingga 35 kg cabai dalam waktu 2 hari saja. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu melalui jurusan Agribisnis Tanaman Pertanian berhasil menanam budidaya tanaman cabai unggulan dengan memanfaatkan lahan sekolah seluas 4 rantai. Program ketahanan pangan ini merupakan program dari Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melalui Kepala Dinas Pendidikan Sumut Asren Nasution. Terlihat sejumlah siswa beserta guru bersama-sama melakukan panen cabai merah yang nantinya cabai ini akan dijual kepada pihak pedagang di pasar. Ketua Komite SMK Negeri 2 Rantau Utara Ridwan Sianturi menjelaskan pihaknya memberikan apresiasi inisiatif bagi pihak sekolah karena dapat memanfaatkan sebuah lahan kosong menjadi lahan produktif. Diakuinya hambatan penggunaan lahan kosong ini ketika lihat langsung ke lapangan di mana pengelolanya yang tadinya menggunakan hand traktor diharapkan Pemprov Sumut memberikan bantuan kepada sekolah SMK Negeri 2 Rantau Utara tenaga mesin traktor roda 4 guna memudahkan siswa mengelola lahan pertanian. Kita juga mengapresiasi kepada tenaga pendidiknya yang bisa menerapkan tadinya secara teori menjadi praktek di lapangan. Kemudian kita melihat bahwa hambatan daripada penggunaan lahan kosong ini ketika kita lihat langsung ada kendalanya, di mana kendala tersebut yang tadinya SMK Negeri 2 ini menggunakan hand traktor, sebaiknya jika Pemprov Sumatera Utara memberikan bantuan kepada SMK 2 untuk memberikan bantuan tenaga traktor yang 4 roda. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Rantau Utara, Jabal Hot Sibabora menjelaskan ini merupakan produk dari bidang teknologi rekayasa dan pertanian para siswa, yang mana tanaman cabai tersebut mulai dilakukan penanaman pada bulan Agustus tahun 2022 dari instruksi Gubernur Sumatera Utara dalam hal ketahanan pangan. Itulah hasil produk mereka yang dikoordinir oleh guru-guru produktifnya. Sebenarnya ini bukan suatu hal yang baru, karena ini adalah tupoksi kami, di mana SMK 2 bidang teknologi rekayasa dan pertanian. Jadi soal masalah apa adanya sekarang ini merupakan tupoksi kami. Itu sesuai dengan perintah daripada Pak Gubernur pada bulan Agustus. Kami langsung tindak lanjuti karena kita bidang pertanian, dan syukur pada Tuhan. Itulah yang ada keberadaan sekarang. Dan kita sudah posisi panen cabai kita ini. Dengan ada praktek tanaman cabai ini, pihak sekolah mengharapkan kepada para siswa bisa terus mengembangkan dan memanfaatkan sejumlah lahan kosong di pengarangan rumah siswa dalam hal budidaya tanaman cabai tersebut. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, sebagai salah satu daerah penyumbang sumber air Idalum Asahan, PT Idalum senantiasa berkomitmen dalam mendukung setiap aspek ekonomi masyarakat, salah satunya dengan mendukung para pelaku UMKM di Taput. Demikian halnya untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. PT Idalum menyerahkan bantuan peralatan mesin penggiling kopi kepada pelaku UMKM produk kopi
Bantuan peralatan mesin penggiling kopi kepada para UMKM diserahkan Vice Presiden CSR Idalum Zainuddin Iqbal Sidabutar secara simbolis kepada Pemda Taput yang diterima Ketua Dekranasda Taput Satika Simabora tadi pagi. Dimaksudkan bantuan yang ada diterima akan dapat mampu lebih menggerakkan kegiatan usaha masyarakat kepada 22 pelaku UMKM dari berbagai kecamatan kepada pelaku UMKM produk kopi dalam mendukung setiap aspek ekonomi masyarakat kepada para penerima bantuan, diharapkan kegiatan usaha UMKM semakin meningkat. Sementara itu atas bantuan tersebut Pemda Taput menyampaikan terima kasih adanya kepedulian berbagai pihak seperti halnya Idalum terhadap UMKM di Kabupaten Tapanuli Utara yang bermanfaat dan menambah semangat para UMKM untuk meningkatkan perekonomian usahanya. Dan saya sebagai Ketua Dekranasda akan selalu mensupport, mendukung, mendampingi sampai semuanya berhasil. Itu tugas saya sebagai Ketua Dekranasda. Itulah harapanku nanti ke depan. Dan semoga kami mohon doa juga kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara. Yuk kita sama-sama memakai produk kearifan lokal, semangat ber-UMKM. Karena sekarang saat ini pemerintah kita lagi memperhatikan, kita ambil kesempatan itu, jangan sia-siakan kesempatan itu. Dan kita harus hadir, nanti krisis global, UMKM mampu menyelamatkan daerah kita sendiri, negara kita. Pemirsa, selanjutnya kita akan menyaksikan informasi berita lintas Andalas. Pemirsa, berbagai sarana dan prasarana serta penetapan status siaga telah dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera Selatan. Sebagian besar wilayah di Sumatera Selatan masih akan mengalami musim hujan di awal tahun 2023 dan berpotensi terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel telah melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin puting beliung yang dapat terjadi. Persiapan itu mulai dari menetapkan status siaga di daerah rawan bencana, menyiapkan sarana dan prasarana seperti peralatan dan posko bencana hingga tingkat kecamatan, serta menyiapkan sejumlah personil di tiap kabupaten kota. Kita ketahui bersama di tahun 2022 akhir itu puncak musim penghujan dan sampai dengan Januari 2023 ini memang masih cukup tinggi musim hujan. Oleh sebab itu kita seluruh BPBD Kabupaten Kota Sumatera Selatan sudah kita instruksikan untuk siaga terhadap terjadinya bencana hidrometeorologis yang ada di Sumatera Selatan. Dari BPBD, baik di Kabupaten Kota, di Sumatera Selatan, baik sarana, prasarana, dan peralatan itu sendiri, serta SDM yang harus kita siapkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang ada di Sumatera Selatan. Sementara itu, dalam mengantisipasi terjadinya banjir, masyarakat disarankan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar, agar tidak terjadi penyumbatan di saluran drainase, sehingga menyebabkan genangan dan banjir. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, permintaan iklan giling di Kota Palembang mengalami peningkatan. Permintaan ikan giling terpantau di salah satu pasar tradisional di Kota Palembang, tepatnya di Pasar Sayangan Palembang. Jenis ikan yang mengalami peningkatan penjualan yakni tenggiri. Ango, penjual ikan mengatakan permintaan ikan giling melonjak naik, sedangkan untuk harga masih tergolong stabil di Rp110.000 per kilogram. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan penjualan ikan tenggiri giling ini meningkat lebih dari 60%.
Pada perayaan Tahun Baru Imlek, biasanya ikan giling diolah menjadi beragam makanan seperti pempek, model, dan kemplang. Rizkia Ambrina, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Ya, pemirsa, 6 hari menjelang perayaan Imlek, penjualan buah untuk persembahyangan di Pasar Buah Sayangan Kota Palembang meningkat 10%. Perayaan Tahun Baru Imlek tahun 2023 akan dilangsungkan pada 22 Januari mendatang. Di Kota Palembang, tepatnya di Pasar Buah Jalan Sayangan, tampak aktivitas masyarakat berburu kebutuhan untuk Imlek seperti buah-buahan. Salah seorang pedagang buah mengatakan pasca pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Palembang, penjualan buah menjelang Imlek meningkat hingga 10% dibandingkan tahun lalu. Buah-buah yang banyak diburu yakni jeruk, apel hingga pir, terutama yang berukiran hoki dalam bahasa Mandarin. Buah-buah ini biasanya digunakan untuk sembahyang sebagai persembahan yang memiliki makna mendapatkan rezeki dan masa depan lebih baik. Per kilonya buah ini dijual dengan harga Rp60 hingga Rp65.000. Sementara per keranjang dapat mencapai Rp200 hingga Rp250.000. Buah-buah untuk sembahyang, banyak buah-buah luar kayak itu, jeruk, apel. Kalau sekarang kan kalau untuk makan tuh jeruk, tapi kalau untuk sembahyang kan apel, jeruk, pir. Sudah kalau dari tahun kemarin sama tahun ini lumayan lah tahun ini. Pasar Buah Sayangan merupakan pasar legenda di Kota Palembang yang mayoritas pedagang dan pembelinya berasal dari etnis Tionghoa. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Ya, pemirsa, pedagang minyak goreng di Pasar 16 Ilir Palembang meminta pemerintah menjaga pasokan minyak kemasan menyusul terus dikuranginya pasokan minyak goreng curah. Distribusi minyak goreng curah terus dibatasi. Para pedagang minyak goreng di Pasar 16 Ilir mengeluhkan kondisi ini. Mengingat konsumen minyak goreng curah adalah masyarakat menengah bawah yang profesi sebagai pedagang. Menurut pedagang minyak goreng, pemerintah berencana menyetop penjualan ke para pengecer dan menggantikannya dengan minyak goreng kemasan. Wacana memang minyak curah ini tidak boleh keluar lagi? Hari ini terakhir, tidak boleh lagi? Dari pabrik-pabrik sudah seminggu yang lalu tidak boleh keluar. Oh, jadi terus ini nih hari ini terakhir? Minyak kemasan. Kemasan? Ya, disuruhnya jual kemasan. Jual kemasan? Tapi sudah kita. Stok minyak kemasan cak mana? Kosong. Sudah kosong? Kosong. Batang kosong. Minyak kita. Oke. Kendati demikian, harga distribusi minyak goreng kemasan dan curah masih di harga pasaran, yakni Rp14.000. Pedagang juga meminta agar distribusi minyak goreng kemasan dapat dicukupi sehingga pada pembagian kepada para pengecer dapat terpenuhi. Adi Gunawan, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai ketemu di lain kesempatan, selamat siang.